Hai, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Senang sekali aku bisa menyapa kalian semua. Udah lama aku absen buat podcast. Dan hari ini aku kembali buat podcast lagi. Dan banyak hal yang ingin aku cerita sama kalian. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih sama teman-teman, kira-kira ada nggak di antara teman-teman yang suka sendiri karena udah nggak bisa percaya sama orang lain? Awalnya kalian memang percaya, tapi kepercayaan kalian itu tidak dihargai, dan itu yang menjadi sebab kalian memilih untuk sendiri gitu. Kalau ada, kita sama, kamu dan aku sama. Dan tanpa memperpanjang kata dan kalimat, kembali lagi bersama aku, Miss Sandri, dalam podcast Sandri Voice. Sendiri itu ada baiknya, tapi ada juga gak baiknya. Kenapa? Karena mungkin untuk sebagian besar orang menganggap bahwa sendiri itu bisa buat kita tenang, dan sendiri itu juga gak ribet. Tapi buat sebagian besar orang menganggap kalau sendiri itu juga membosankan. Aku pernah membaca satu statement yang mengatakan begini: kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan orang lain. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tapi buat aku pribadi, kita juga tidak bisa hanya bergantung pada orang lain. Tapi kita juga harus mampu untuk berdiri dengan kaki kita sendiri. Jujur, aku suka dan senang sekali dengan yang namanya kebersamaan. Karena kebersamaan itu memberikan satu energi yang positif buat kita juga. Dan kebersamaan itu memberikan keseruan juga buat kita. Dan saking senangnya aku itu mudah percaya sama orang lain. Namun pada akhirnya aku paham juga gitu, kalau kebersamaan itu tidak selamanya memberi kita itu kedamaian. Aku punya satu kisah yang dimana aku punya teman, dan kita itu selalu bersama. Kemana-mana kita selalu bareng, kita makan bareng, jalan bareng. Intinya apapun itu dan kemanapun, kita itu pasti akan selalu sama gitu. Jadi aku seneng, nyaman lah pokoknya. Tapi tiba-tiba kebersamaan itu hilang. Mereka mulai melakukan sesuatu kemana-mana sendiri, sampai aku mikirnya, kok aku gak diajak, padahal kan sebelum-sebelumnya kita sama-sama. Tapi kok ini mereka udah gak ngajak aku, padahal aku sendiri gitu. Aku mulai berpikir, aku punya salah atau gimana sih gitu. Kok
rasanya aku nggak dipeduliin, aku kayaknya nggak ada aja gitu. Kenapa? Atau akunya yang terlalu baperan atau gimana? Pokoknya banyak pertanyaan yang muncul dan aku ngerasa aku ada tapi nggak ada, bersama tapi rasa sendiri gitu. Di situ aku sakit hati, di kamar aku selalu nangis. Aku mikir kok gini amat ya, mana aku jauh dari orang tua karena kuliah, terus ditambah kayak gini. Rasanya tuh sakit banget. Dan setelah itu aku coba untuk curhat, chatan sama temen aku. Aku coba curhat sama dia dan dia hanya bilang kayak gini, selamat menikmati ujian di tanah orang. Dan aku gak akan ngasih kata-kata penguatan karena pasti itu sangat sakit. Dia bilang, rasain sakitnya dan belajar dari rasa sakit itu, terus cari jalan keluar sendiri. Dia bilang kayak gitu sama aku. Terus dia ingetin aku lagi, yang paling penting kamu berdoa dan cerita sama Tuhan rasa sakit yang kamu alami gitu. Dan dia juga bilang, ketika aku ngomong curhat sama Tuhan, bukan berarti harus menjelek-jelekan mereka gitu. Karena ujian, masalah dalam perbestian itu pasti tetap ada, dan jika mereka tidak bisa memperbaiki, maka kamu yang harus berusaha gitu. Dia bilang sama aku kayak gitu. Terus aku mikir bahwa ini gak gampang sebenarnya, ini berat banget gitu. Tapi dari kata-katanya dia, aku coba berusaha untuk memperbaiki semampunya aku, dan aku memilih untuk sendiri aja. Bukan berarti aku memilih sendiri terus aku benci sama mereka, enggak. Aku gak benci sama mereka, aku gak marah sama mereka, aku gak kesel dengan mereka. Tapi aku lebih berpikir, memang aku harus sendiri aja. Karena dengan sendiri aku gak menyakiti siapapun gitu. Aku lebih mandiri dan aku lebih paham kalau yang namanya manusia, dia punya keterbatasan dan dia bisa memberi rasa sakit juga dan kecewa juga gitu. Sehingga kesendirian aku bukan aku menghindar atau apa, tapi kesendirian aku itu adalah pilihan yang tanpa menyakiti orang lain dan diri aku sendiri gitu. So di akhir ini aku mau bilang sama kalian yang memilih sendiri, kalian itu hebat. Kalian akan jadi orang-orang yang kuat dan mampu berdiri dengan kaki kalian sendiri. Dan jangan pernah membenci orang lain yang mungkin pernah menyakiti dan tidak menghargai keberadaan kalian. Semoga podcast ini dapat membantu teman-teman semua yang mungkin merasakan hal yang sama seperti aku. Terima kasih, Dian. Sampai jumpa. Bye-bye.